Hai semua, pada kali ini saya akan membahas tentang moralitas birokrasi, sebuah isu penting dalam administrasi publik. Selama ini, birokrasi sering dinilai hanya dari seberapa patuh terhadap aturan. Padahal, patuh aturan belum tentu bermoral. Moralitas birokrasi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Seorang birokrat ideal tidak berhenti pada kalimat, "Ini sudah sesuai aturan," tetapi juga bertanya, apakah ini sudah adil bagi rakyat? Disinilah moralitas menjadi jiwa birokrasi. Tanpa moralitas, birokrasi hanya menjadi mesin administrasi yang kaku dan kehilangan tujuan utamanya, yaitu melayani kepentingan publik. Birokrat pada dasarnya pelayan masyarakat, bukan penguasa rakyat. Dalam praktik, birokrasi sering kaku, berjarak, dan sulit diakses. Layanan publik harus dekat, mudah, dan cepat tanpa prosedur berbelit. Kekuasaan adalah amanah. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab moral. Mari wujudkan birokrasi sehat, transparan, ramah, inklusif, melayani semua setiap saat. Dalam birokrasi, tidak semua yang legal otomatis adil. Mari kita lihat perbedaannya. Legal menekankan kepatuhan aturan tertulis. Benar menuntut empati, moral, dan kepekaan sosial. Ketika hukum dijalankan tanpa nurani, keadilan bisa kehilangan maknanya. Birokrat bermoral bertanya, apakah kebijakan ini membantu rakyat, bukan sekadar memenuhi pasal? Birokrasi ideal menyeimbangkan aturan formal dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Birokrasi Indonesia lahir dari warisan kolonial, alat kekuasaan, bukan pelayan publik. Pola pikir ini membentuk struktur yang kaku sejak awal. Pada masa kolonial, otoriter, sentralistis, tertutup, administrasi melayani penguasa, bukan masyarakat. Jejak budaya ini menahun dalam sistem kita. Setelah kemerdekaan, banyak nilai negatif bertahan. Arogan, lamban, tidak responsif, sementara dedikasi dan netralitas justru memudar dalam praktik. Hasilnya, prosedur berbelit, ruang penyalahgunaan wewenang, korupsi, studi kasus, perizinan berbulan-bulan memicu uang pelicin demi mempercepat layanan. Solusinya, ubah budaya dan nilai. Fokus pada pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan teknologi. Reformasi bukan slogan, ia kerja konsisten. Dulu, birokrat dipandang sebagai panggilan pengabdian, amanah untuk negara dan masyarakat. Kini, banyak yang memandangnya hanya sebagai profesi biasa, diukur gaji, tunjangan, dan batas jam kerja. Dampaknya, pelayanan publik merosot. Profesionalisme jadi kepatuhan administratif semata, tanpa kepekaan sosial dan empati. Jika dibiarkan, birokrasi kehilangan ruh pengabdian dan kian jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat. Saatnya kembali ke nilai pengabdian, kepekaan sosial, dan tanggung jawab moral. Birokrasi hadir untuk melayani. Dalam teori, birokrasi harus netral, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun praktik sering membayangi. Dominasi politik merusak netralitas dan independensi birokrasi. Jabatan, promosi, dan mutasi kerap ditentukan loyalitas dan kedekatan, bukan kompetensi serta kinerja. Dampaknya, kebijakan bias, pelayanan tidak adil, akuntabilitas melemah. Birokrat lebih takut pada kuasa, bukan publik. Dalam demokrasi, birokrasi wajib bertanggung jawab kepada publik. Tegakkan merit, aturan, dan keberanian bersikap independen. Di dokumen, prosedur rapi. Di lapangan, paradoks. Yang kecil terhambat, yang berkuasa melaju. Warga biasa harus melalui tahapan panjang. Kesalahan kecil jadi alasan penundaan layanan. Namun aturan bisa lentur saat bertemu kekuasaan, uang, atau koneksi. Berkas langsung lompat antrean. Akibatnya, formalitas mengalahkan substansi pelayanan. Kepercayaan publik turun, jalan pintas dianggap solusi rasional. Reformasi tak cukup menyederhanakan prosedur. Kunci, integritas, perubahan sikap, dan moral aparatur demi keadilan.
Budaya kekerabatan memperkuat kita. Namun, saat masuk birokrasi, ia bisa menjadi dilema. Pegawai sering mendapat tekanan, keluarga meminta kemudahan, akses, bahkan jabatan. Nepotisme dianggap wajar, padahal menggeser meritokrasi yang menilai kompetensi dan kinerja. Akibatnya, posisi strategis diisi yang tidak kompeten, layanan publik menurun, rasa adil memudar. Solusi, batas jelas antara publik dan pribadi, rekrutmen transparan, dan promosi berbasis prestasi. Profesionalisme adalah amanah. Tolak nepotisme. Dukung birokrasi adil demi kepercayaan publik. Korupsi birokrasi, warisan sistem atau pilihan moral. Mari kita bedah tanpa kompromi. Sering disalahkan. Gaji rendah, pengawasan lemah, warisan kolonial. Namun penjelasan ini tidak cukup. Setiap birokrat punya ruang diskresi. Disinilah moral diuji. Melayani publik atau mencari keuntungan pribadi. Saat jabatan dipandang peluang ekonomi, birokrasi berubah menjadi ladang rente. Dampak nyata, layanan mahal, tidak adil, diskriminatif. Kelompok miskin paling dirugikan, akses dan daya tawar melemah. Korupsi berulang membentuk budaya organisasi. Penyimpangan dianggap normal dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pemberantasan korupsi harus menyentuh moralitas, bukan hanya hukum. Integritas personal adalah benteng pertama. Korupsi politik merusak jantung demokrasi, bukan sekadar uang hilang, tapi hancurnya nilai, prinsip, dan kepercayaan publik ketika uang mengatur suara. Berbeda dari korupsi birokrasi yang soal pelayanan, korupsi politik terjadi di level keputusan strategis negara, mengubah arah kebijakan untuk kepentingan sempit. Arah negara bisa diperdagangkan. Biaya politik tinggi memicu jual beli suara, mahar, dan pendanaan ilegal. Modal besar menang bukan karena visi, tetapi kekuatan finansial. Saat kekuasaan diraih dengan cara kotor, kebijakan publik cenderung menyimpang, melindungi penyandang dana dan jaringan, sementara kepentingan rakyat dikesampingkan. Lembaga demokrasi melemah, pengawasan tumpul, partai tertutup, parlemen tidak independen, proses tetap formal, substansinya dikendalikan elit. Solusi, transparansi anggaran partai, reformasi pendanaan kampanye, pendidikan politik warga, dan pengawasan independen. Demokrasi sehat butuh integritas, bukan permainan uang. Intinya, kekuasaan berasal dari rakyat, digunakan untuk rakyat. Lawan korupsi politik dengan budaya integritas dan partisipasi kritis. Sebarkan pengetahuan, dukung kebijakan bersih. Parlemen seharusnya mewakili rakyat dan mengawasi pemerintah. Namun, praktik transaksional membuat kebijakan lebih tunduk pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Proses legislasi menjadi tertutup, minim partisipasi publik. Undang-undang lahir bukan dari kebutuhan warga, melainkan dari lobi dan transaksi elit. Korupsi politik menajamkan ketimpangan kekuasaan. Kelompok berakses sumber daya makin kuat, masyarakat kecil makin terpinggirkan. Demokrasi kehilangan sifat inklusifnya. Saat pemilu tak membawa perubahan, kepercayaan publik turun, apatisme tumbuh, suap dan kolusi dinormalisasi. Batas antara benar dan salah makin kabur. Pemberantasan korupsi tak bisa parsial. Perlu transparansi proses, partisipasi publik, penegakan hukum tegas, serta budaya integritas yang menguatkan demokrasi. Dalam konteks birokrasi, akuntabilitas mencakup 4 dimensi utama yang saling terkait. Akuntabilitas hukum, administratif, politik, dan moral membentuk fondasi sistem birokrasi yang sehat. Ketika salah satu dimensi melemah, keseluruhan sistem birokrasi akan terdampak negatif. Rendahnya akuntabilitas berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem. Krisis akuntabilitas dapat memicu sikap apatis dan membahayakan demokrasi dalam jangka panjang. Penguatan akuntabilitas harus menjadi agenda utama reformasi birokrasi dan budaya organisasi. Pemimpin harus memberi teladan, dan pendidikan aparatur harus menanamkan nilai akuntabilitas sebagai fondasi profesionalisme. Manajemen sektor publik berbeda dengan swasta. Sementara swasta fokus efisiensi dan keuntungan, publik berorientasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi moral menjadi unsur esensial di sini. Tanpa moralitas, manajemen publik berisiko kehilangan arah dan tujuan utamanya. Dalam praktik,
keberhasilan sering diukur dari indikator teknis seperti kinerja dan efisiensi anggaran. Namun indikator ini sering gagal menangkap dampak sosial yang sesungguhnya dari kebijakan publik. Tanpa moral, birokrasi menjadi teknokratis dan kaku, kehilangan empati terhadap masyarakat yang dilayani. Dimensi moral juga berkaitan dengan diskresi birokrasi, ruang untuk keputusan berdasarkan nilai-nilai manusiawi. Dengan dimensi moral, manajemen publik benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan manusiawi. Disinilah moralitas memainkan peran penting dalam manajemen sektor publik. Diskresi tanpa moralitas bisa jadi penyalahgunaan wewenang, sedangkan yang bermoral menjadi sarana keadilan substantif. Manajemen bermoral membutuhkan keseimbangan antara kepatuhan aturan dan kepekaan sosial. Pemimpin sektor publik bukan hanya mengelola, tapi juga menjadi teladan moral bagi aparatur. Budaya tanpa moralitas melahirkan manipulasi laporan, penyalahgunaan anggaran, dan pelayanan diskriminatif. Akuntabilitas sosial melibatkan partisipasi publik, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada rakyat. Tanpa perubahan moral, reformasi birokrasi hanya akan bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan. Di dunia birokrasi, batas antara profesionalisme dan penyalahgunaan wewenang seringkali sangat tipis. Ketimpangan kekuasaan antara aparatur dan masyarakat membuka ruang bagi sikap sewenang-wenang. Masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, direndahkan, dan kehilangan kepercayaan pada institusi. Penyalahgunaan kecil dapat menjadi pintu masuk ke korupsi besar. Biasanya dimulai dari kebiasaan yang dibiarkan, lemahnya etika organisasi, dan pimpinan yang tidak memberi teladan membentuk budaya negatif. Diperlukan pembangunan kesadaran etis yang kuat. Aturan saja tidak cukup, butuh transformasi budaya. Dengan etika yang kuat, kita dapat memulihkan kepercayaan dan membangun birokrasi yang berintegritas. Wewenang bukan hak pribadi, itu amanah publik yang wajib dijalankan bertanggung jawab. Ketika kekuasaan dipandang titipan, orientasi berubah dari privilege ke pelayanan. Pengawasan publik, akses informasi, dan kanal keluhan mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang. Transparansi bukan sekadar kontrol, ia mendidik moral birokrasi setiap hari. Perubahan besar lahir dari sikap kecil, konsisten menolak praktik tidak etis. Hal kecil menentukan legitimasi. Integritas di detail membangun kepercayaan publik. Teologi administrasi, jabatan publik adalah pengabdian moral dan spiritual dipertanggungjawabkan pada nilai luhur. Aparatur dan masyarakat, jaga amanah, buka partisipasi, dan laporkan pelanggaran, mulai dari hal kecil. Setiap kebijakan publik menyentuh kehidupan nyata, sekolah, kesehatan, pekerjaan, keadilan. Dalam teologi administrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan harus melayani rakyat. Jabatan bukan simbol status. Saat jadi prestis pribadi, pelayanan berubah jadi dominasi. Hati nurani adalah pengendali internal yang mencegah penyalahgunaan, melampaui sekadar patuh pada aturan. Jabatan itu sementara, dampaknya panjang. Kesadaran ini menumbuhkan rendah hati dan tanggung jawab. Di Indonesia, korupsi dan penyalahgunaan wewenang menandakan krisis moral, bukan sekadar lemahnya sistem. Mari bangun aparatur berintegritas, interdisipliner, berbasis nilai, studi kasus nyata, dan kepemimpinan melayani. Tanpa nurani, kekuasaan kehilangan makna. Dengan nilai, birokrasi hadir melayani. Teologi administrasi menanamkan nilai universal, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian ke dalam praktik birokrasi tanpa mencampur adukan agama secara formal. Keteladanan pimpinan membentuk budaya kerja, integritas, transparansi, dan keadilan tumbuh saat pemimpin mencontohkan maknai kerja sebagai ibadah dan pengabdian, pelayanan jadi kesempatan berbuat baik, lebih empatik, sabar, dan bertanggung jawab. Untuk mahasiswa dan calon aparatur, birokrasi bukan jalan nyaman pribadi, melainkan amanah moral. Belajar interaktif, fleksibel, konten berkualitas, didukung ahli. Birokrasi adalah cerminan nilai bangsa. Mari bangun pelayanan publik berintegritas.
Seperti apa masa depan birokrasi yang kita harapkan? Birokrasi bukan sekadar aturan, tapi wajah nyata negara dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil konsisten. Menolak curang, berani berkata tidak. Birokrasi adalah sarana untuk keadilan sosial. Tanpa moralitas, negara kehilangan kemampuan melindungi rakyat. Masa depan birokrasi bermoral dapat terwujud melalui komitmen, pendidikan, dan keberanian moral. Dengan moralitas sebagai fondasi, birokrasi akan menjadi lebih efektif dan manusiawi. Bersama kita, wujudkan masa depan yang lebih baik.